صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط العزيز. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. له فرارة حبيب الله حوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. بالمصطفى مطهر الأرض من نجس ومن درني من عبد وثان أو عبد صنم. يا رب واغفر لنا لله من منكذ الإنسان من سقر خير البليات من أرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم. يا الله صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin
wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Sabtu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Islamiyah. Kembali Risalatul Mu'awwanah halaman 99. Wa yambagi an tatafakkara fi nuzulil maut wa husulil hasrati wan nadamati ba'dal faut. Qala Allah Ta'ala qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala ta'ala hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mala sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ila qouli ta'ala wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wa faidatu hadza tafakkuri qasrul amali wa islahul amal wa idadu zadi li yaumil ma'ad wallahu alam bisawab. Yang artinya wayam bagi seyogianya antatafakkara fi nuzul maut, agar kamu berpikir merenung pinuzulil maut dalam hal datangnya kematian, wa husulil hasrati dan menghasilkan penyesalan dan kesedihan ba'dal fauti sesudah luputnya amal kebaikan waktu hidup. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alamil ghaibi wasyahadah. Katakanlah olehmu ya Muhammad, innal mauta sesungguhnya kematian yang kamu tafirruna lari daripada kematian, fa innahu mulaqikum bahwasanya fa innahu maka sesungguhnya kematian itu tetap akan menjumpai kamu. Tetap kematian itu pasti akan datang, cepat maupun lambat. Summa turadu, kemudian kamu akan dikembalikan ila alimil ghaib, kepada Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib, wa syahadah dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kamu tentang masalah-masalah apa yang kamu dulu kerjakan. Wa qala ta'ala, bahkan Allah telah berfirman, hatta idza jaa ahadumul maut, sehingga apabila datang salah seorang ajal kepadamu, yakni kematian, qala rabbirji'u, kemudian dia berkata, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'mala sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha, agar aku la'alli a'malu, agar aku bisa berbuat amal soleh fima terhadap apa yang telah kutinggalkan dulu, kalla innaha, maka sekali-kali tiadalah akan kamu sungguh bisa kembali, adalah perkataan yang diucapkan, kamu itu tidak akan mungkin minta kembali hidup setelah mati. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melalaikan atau dinimak bobokan dengan sebab harta kamu dan anak-anak kamu an dzikrillah, untuk mengingat kepada Allah. Sampai kepada ayat wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan yuakhiru, Allah Subhanahu wa taala tidak akan yaitu meneguhkan, menangguhkan atau mengakhirkan kematian seseorang apabila telah tiba. Faidahnya hadal tafakuri, faidah untuk berpikir merenung ini adalah qasrul amal, supaya jangan kita banyak angan-angan, banyak keinginan. Wa islahul amal, dan memperbaiki amal. Wa idadu zadil yaumil ma'ad, dan sebagai persiapan atau pembekalan untuk hidup nanti kapan al-ma'ad, yaitu tempat yang abadi, yakni akhirat. Ini kesimpulan bacaan buat kita semua, bahwa kita harus mau merenung, berpikir, dan mau istilahnya beramal, terutama tentang kematian. Sementara dunia tak ada satupun orang yang berpikir mau mati. Termasuk jamaah, kalau saya tanya pernah nggak mikirin mati? Pernah nggak? Kalau mikirin kaya, tiap hari mikirin kaya, tapi kematian pada suatu hal yang pasti terjadi. Walau fi burujil musayyada, sekalipun kamu berada dalam bentengan yang kokoh kuat kayak apapun, kalau mati akan datang, tidak bisa diundur maju. Itulah kematian. Tapi anehnya orang nggak pernah berpikir bahwa dia bakal mati. Nih, kembali. Nah, kalau seandainya kita mau jujur berpikir bahwa kematian itu akan datang, jangan menyesal nanti. Jangan bersedih hati. Kenapa? Karena di saat kita hidup nggak pernah memikirkan bakal mati, sehingga amal-amal kebaikan tidak pernah kita perbuat. Padahal itu adalah pembakalan yang paling bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, adalah amal soleh. Nih, makanya kembali kepada kita semua, jangan menyesal nanti di hari kiamat, jangan sedih kalau seandainya dulu masa hidup waktu telah berlalu tanpa didaya gunakan untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk memberikan manfaat terhadap orang lain. Awas, nanti baru nyesal timbul di hari kiamat. Jangankan amal soleh, kita nggak ngaji aja nyesalnya kayak apa? Sampai Rasulullah sabdakan kan, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun atanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlub. Yang paling menyesal manusia di akhirat, orang yang bisa ngaji, tahu ada pengajian tapi nggak mau ngaji. Nyesalnya kapan? Kalau nggak percaya silakan mati dulu. Kalau nggak percaya, itu bukan kata saya. Itu Rasulullah menginformasikan kepada kita, jangan nyesal nanti kalau ente udah mati. Jangan di akhirat, di saat kita menjelang kematian pun, kita akan merasakan bagaimana Allah akan mengungkap seluruh amal perbuatan di waktu kita sehat. Nah, makanya Allah berfirman tadi, Qul innal mauta, katakanlah oleh ya Muhammad, sesungguhnya kematian itu kamu lari, artinya kamu nggak mau mati. Ini Allah sendiri sudah memberitahukan bahwa manusia itu akan takut dengan mati, lari dari kematian, seakan-akan nggak ada yang mau mati. Padahal kematian pasti terjadi. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alamil ghaib wasyahada. Padahal sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kamu. Mulaqikum, akan menemukan kamu kapan di mana saja. Sekalipun tadi di dalam bentengan yang sangat kuat, kematian pasti datang. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal-hal yang gaib maupun yang nyata. Bahkan Allah juga telah memberikan peringatan kepada kita semua.
Allah telah menyampaikan berita-berita dalam Al-Quran dengan seluruh amal perbuatan yang kita lakukan. Nih, makanya saya ingat cerita Sya'ban. Saya pernah janji dulu ya. Cerita namanya Sya'ban. Ada namanya Sya'ban di sini? Ada. Ini ceritanya, Sya'ban adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau termasuk ahlul ibadah. Hebatnya Sya'ban ini kalau sholat dia ngambil posisi yang paling pojok untuk tidak mengganggu orang. Itu sampai segitunya Sya'ban. Pada satu hari begitu sholat subuh, ternyata Rasulullah tidak lihat Sya'ban kemana. Tentunya bertanya pada sahabat, hai sahabat-sahabat, adakah di antara kalian yang lihat Sya'ban? Tidak ya Rasulullah. Kemana dia ya? Tuh saking rajinnya sholat subuh sampai ditanya oleh Rasulullah. Coba kira-kira kayak apa? Ya. Nah ini kemudian Rasulullah penasaran setelah melaksanakan sholat, tanya kepada sahabat, siapa yang tahu rumah Sya'ban? Saya Rasulullah, baik tolong antarkan saya ke rumah Sya'ban. Ternyata rumah Sya'ban dari masjid kurang lebih ini 3 kilo. Kalau 3 kilo kira-kira berapa meter? 3.000 meter. Kita berapa meter? Kalau kita dari rumah ke berapa meter? Ya Allah, 3 kilo, bayangin jalan kaki dalam gurun Sahara yang begitu tandusnya, tapi tidak pernah Sya'ban meninggalkan sholat berjamaah padahal perjalanan 3 kilo. Kita cuma 10 meter, 20 meter, udah gitu pengurus masjid lagi. Masya Allah. Pengurus masjid, kalau bukan pengurus masjid oke lah. Tapi kalau pengurus masjid konsekuensinya di mana? Itu kan? Ini na'udzubillah min, awas, saya ingatkan. Jangan nyesel nanti. Kalau Sya'ban saja ketika menjelang kematiannya, apa yang terjadi ketika Rasulullah datang ke rumah Sya'ban, diterima oleh sang istrinya, lalu Rasulullah tanya, apakah anda istri Sya'ban? Betul ya Rasulullah. Kemana Sya'ban? Tadi pagi dia telah meninggal dunia. Rasulullah kaget. Kenapa kaget? Karena pantesan biasa datang subuh, nih kok nggak datang, tahu-tahu meninggal dunia. Lalu kata istrinya, dia cerita, ya Rasulullah, di saat dia meninggal teriak apa? Aduh dekat. Aduh kenapa yang jelek? Aduh kenapa sedikit? Nah ini Rasulullah menafsirkan tentang omongan sahabat tersebut. Kenapa? Karena di saat mau meninggal, dicabut nyawa, itu Allah memberikan gambaran di hadapan dia ada surga yang siap untuk menampung si Sya'ban karena rajin sholat. Makanya orang sholat subuh itu pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Padahal cuma sholat subuh, tapi fadilahnya sama dengan sholat semalam suntuk. Kita pernah nggak sholat semalam suntuk? Boro-boro semalam suntuk 3 jam 1 jam ini semalam suntuk orang sholat berjamaah. Jangankan sholat wajibnya, sholat sunnahnya saja, sabda Rasulullah itu pahalanya sama dengan apa yang ada di dalam dunia. Coba, itu lebih baik dengan apa yang ada di dalam dunia. Itu baru sholat sunnahnya doang, belum sholat wajibnya. Pantas kalau Sya'ban begitu menjelang kematian, Allah hadapkan dengan surga karena perbuatan Sya'ban. Bukan saja rajin salat subuh berjamaah, juga ada 3 hal yang dia lakukan. Makanya ketika disodorkan, dibayangkan oleh Allah surga di hadapannya, maka dia teriak berkata, aduh dekat. Nah, maksud adu dekat itu rumahnya dekat ke masjid. Coba kalau rumahnya 5 kilo, 10 kilo, kira-kira tingkatan derajat surga yang lebih
indah lagi gitu kan. Nah, ini 3 kilo aja surga yang indah, apalagi lebih jauh. Itu termasuk nyesal Syaban rumahnya dekat masjid cuma 3 kilo. Kita boro-boro 3 kilo. Masya Allah, jangan nyesal nanti kalau kita dengar cerita Syaban. Itu Syaban begitu mau sakaratul maut kan semua perbuatan kita oleh Allah diulang CD-nya. Apapun perbuatan kita itu oleh Allah. Kalau bahasa kita CD diulang untuk diperlihatkan amal-amal yang telah lalu. Kalau dia amal soleh, surga yang sudah ada di hadapannya. Tapi kalau dia beramal dosa, salah, berbuat zalim, bukan surga yang dihadapkan, tapi neraka dengan berbagai macam siksaan. Nah ini contoh. Kalau nggak percaya siap-siap aja nanti. Kalau mau dicabut nyawa, apa yang terjadi? Itu Rasulullah gambarkan termasuk Syaban. Makanya menyesal rumahnya dekat masjid padahal 3 kilo. Apalagi kalau coba tolong budayakan di salat subuh, jangan sampai tidak. Ya, sampai kemarin di Baladewa ada orang Banten tanya, Pak Kiai, gimana kalau Isra Mi'raj waktu subuh? Kan peristiwanya di malam hari, kita ngadain waktu subuh, boleh enggak? Nah, ini untuk membangkitkan semangat salat subuh, maka termasuk saya bilang di masjid saya Sa'ban itu kemajian lebih banyak subuh. Karena untuk membiasakan jamaah mau salat subuh. Alhamdulillah yang salat yang kagak. Padahal kan sambil ada pengajian kan. Betapa nikmatnya ya Allah. Udah habis ngaji dikasih kopi lagi com. Aduh Masya Allah. Ini kembali. Lalu yang kedua, dia menyesal. Dia teriak. Istrinya bilang pada Rasulullah, aduh istilahnya. Kenapa yang jelek? Di saat Sya'ban mau ke masjid, dia menggunakan 2 helai baju. Yang pertama baju dalam agak bagus, yang luar agak jelek, untuk agar jangan sampai debu ini istilahnya berserakan terkena baju yang bagus, supaya kena baju yang jelek, sehingga kalau sampai masjid yang jelek dibuka, sholat pakai yang bagus. Namun apa yang terjadi ketika beliau membuka pintu, ternyata ada seorang pengemis kedinginan. Akhirnya baju yang di luar dibuka, dikasih pengemis, dipakaikan bajunya supaya jangan sampai kedinginan. Dia teriak, aduh kenapa yang jelek? Coba seandainya baju yang dalam yang bagus dikasih pengemis tersebut, kira-kira surganya kelas berapa nih? Coba, masih nyesel. Ya, padahal udah memberikan bantuan orang pengemis kedinginan dengan baju luar, karena baju luar itu sebagai perangkap supaya jangan sampai debu. Kalau di sana kan kalau kita mau mengenal daerah Timur Tengah itu gurun saranya kayak apa, apalagi kalau ada mobil itu debu luar biasa. Nah, ini contoh. Jangankan istilahnya mobil, onta aja tapak kakinya ketika berjalan, apalagi kuda berlari, kayak apa debu berserakan. Namun baju yang jelek tadi dipakaikan terhadap pengemis supaya jangan kedinginan. Masih menyesal kenapa enggak yang baru? Coba kita bisa begitu enggak? Kita baju 2 rangkap kedinginan, kemudian ada pengemis kedinginan, kira-kira dikasih nggak nih? Kalau kita kan cuek aja, masa bodoh gitu, nggak peduli kedinginan, mau mati kayak mau hidup, Masya Allah, na'udzubillah. Tapi Sya'ban begitu antusias untuk memberikan pertolongan kepada orang yang kedinginan. Akhirnya begitu diperlihatkan menjelang kematian surga, ternyata nyesel karena yang diberikan kepada pengemis adalah baju yang jelek. Coba yang bagus. Yang terakhir, Sa'ban teriak menjelang kematiannya gara-gara beliau waktu istilah pagi hari sarapan memakan 1 roti, kemudian ada minta-minta rotinya dikasih sepotong-sepotong. Dia nyesal tuh, kenapa enggak semuanya?
Seandainya tuh roti dikasih semua sama minta-minta, kira-kira surganya kelas berapa? Subhanallah. Kita kan boro-boro mau ngasih minta-minta, yang ada diumpetin supaya minta-minta jangan lihat roti. Sampai segitunya, Masya Allah. Nih kembali buat kita semua. Makanya kalau seandainya Allah mengatakan tadi manusia lari dari kematian, padahal mulakikum, kematian pasti akan menjumpainya. Kematian pasti akan mendatanginya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila kematian datang tidak bisa diundur maju. Nah, yang sangat kita khawatirkan adalah tadi ketika menjelang kematian dicabut nyawa kita, Allah mempertunjukkan apakah kita dapat surga atau neraka. Nih kembali kepada kita semua, bahwasanya yuk kita ambil pelajaran kepada si Sa'ban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih menyesal istilahnya rumahnya dekat kepada masjid padahal 3 kilo. Ya. Nah ini, dan yang tentunya Sa'ban, dia tahu persis tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai tentang ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. Itu kan? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama salata wa atuz zakata wa lam yakhsha illallah. Ciri-ciri orang memakmurkan masjid adalah pertama percaya kepada Allah. Dia percaya kepada hari kiamat. Dia tunaikan salat, dia tunaikan zakat, tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah. Ini ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. Jadi kalau orang nggak pernah mau datang ke masjid, apakah ada ciri-ciri orang yang beriman? Itu kan? Nah ini makanya saya mengajak, mengingatkan pada saudara-saudara seiman dan seagama, tolong jangan menganggap remeh untuk datang ke masjid. Kalau nggak nyesel nanti, Sya'ban aja nyesel, rumahnya dekat dari masjid. Makanya saya ingat guru cerita, ya bahkan mu'alim pun cerita, orang yang paling menyesal nanti adalah orang yang dekat masjid terutama, dan paling besar dosanya juga dekat masjid. Kenapa? Karena seluruh kegiatan masjid, salat berjamaah, taklim dan sebagainya, padahal kita dekat masjid itu kembali. Seharusnya dia dapat pahala besar, malah justru dapat dosa besar kan nggak didatangi baik salat berjamaah maupun taklim dan lain sebagainya. Ini makanya tadi katakan hasrati wa nadama, penyesalan nanti terjadi di akhirat, bahkan kesedihan pun dia akan merasakan sendiri penyesalan waktu hidup di alam dunia. Ini satu firman Allah. Yang kedua, wa qala ta'ala hatta idza jaa ahadumul maut, sehingga apabila datang kepadamu salah seorang mereka kematian, qala dia berkata rabbirji'un, ya Rabb, coba saya kembalikan lagi ke dunia. Coba udah mati mungkin tadi hidupkan lagi, kira-kira bisa nggak? Yang namanya nasi udah jadi bubur, kira-kira jadi nasi lagi nggak? Kalau yang namanya ludah udah jatuh ke tanah, bisa ditelan lagi nggak? Nggak mungkin gitu kan? Nah makanya di sini sampai di ayatnya ya laitani kuntu turaba, ya Rob celaka saya, coba saya dulu waktu hidup dibuat dari tanah. Coba kalau dibuat dari tanah, nggak akan terjadi proses tentang kehidupan alam berikutnya, apalagi disisa dan masuk ke dalam neraka. Nah ini sampai segitunya menyesal dalam Al-Quran. Ya laitani kuntu turaba, celaka saya, coba saya dibuat dulu dari tanah. Itu kan? Nah ini pun sama. Ya, sehingga apabila datang salah seorang pada kamu kematian, lalu dia bilang, Rabbirji'un, ya Allah, coba kembalikan saya hidup lagi dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Sampai la'alli a'mala solihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha. Agar aku beramal soleh. Nah, ini penyesalannya minta hidup lagi. Ya.
Bima taraktu, dengan apa yang saya tinggalkan dulu waktu hidup di alam dunia, saya akan berbuat kebaikan. Semua sisa umur kalau kau hidupkan kembali ke alam dunia, saya akan beramal soleh. Nah, cuman pertanyaannya kira-kira bisa nggak? Allah akan menghidupkan kembali atau tidak kepada orang yang meminta di alam barzah, minta dihidupkan lagi kepada dunia, bisa nggak? Jangan harap akan ini bisa terjadi. Kenapa? Walaupun dia mengatakan di sana, dikatakan dalam ayat Al-Quran bahwasanya penyesalan orang-orang yang waktu hidup di alam dunia nggak pernah beramal soleh, itu dikatakan di sana ya ayyuhalladzina astagfirullahaladzim, dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya, dia nyesal tuh, kata si mayit ini ketika dibangkitkan oleh Allah. Apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, coba kau tunda kematian saya atau hidupkan kembali ke alam dunia, saya akan beramal soleh, saya akan sedekahkan seluruh kekayaan yang saya miliki, saya akan sedekahkan semua. Coba sampai segitunya menyesal orang setelah dibangkitkan alam kubur minta dihidupkan lagi karena dia banyak duit, orang kaya tapi nggak pernah sedekah. Nyesalnya nanti setelah kematian minta dihidupkan kembali, minta ditangguhkan oleh Allah sebentar aja hanya untuk menggesek kartu ATM. Berapa macam kartu ATM-nya? Ada 5. Sok menggesek kartu ATM biar keluar tuh uang semua. Apa sedekah wa akum minas sholihin. Saya akan sedekahkan apa yang saya gesek tadi supaya saya termasuk orang yang soleh. Itu penyesalan orang diberitakan dalam Al-Quran. Namun mungkinkah bisa terjadi seperti ini? Yang jelas seperti pepatah tadi, ibarat nasi sudah jadi bubur. Itu kan. Nah ini masalah kita. Makanya jangan belagu kita hidup di alam dunia. Jangan konyol kalau bahasa Betawi bilang. Kenapa? Ngapain sih hidup di dunia? Buat apaan sih? Itu kan. Nah, makanya dalam sebuah kitab judulnya Man antum liman antum. Siapa Anda? Buat siapa Anda? Ini kalau kita baca dalam buku kitab tersebut, Man antum liman antum. Siapa Anda? Buat siapa Anda? Ya. Kita kan nggak pernah berpikir untuk apa Anda dan buat siapa Anda. Nah ini kalau kita mau fair menjelaskan tentang apa yang terkandung dalam kisi-kisi kitab tersebut, bahwasanya man antum liman antum, siapa Anda dan untuk siapa Anda. Nah kita jangankan mengenal Allah, mengenal diri kita sendiri. Udah kenal apa belum? Udah kenal apa belum? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Allah. Ini boro-boro kenal Allah, dirinya sendiri belum kenal. Buktinya apa? Oleh Allah suruh ibadah malah haram jadah. Oleh Allah suruh salat malah main judi. Oleh Allah suruh ibadah malah minuman. Apakah dia sadar itu tujuan Allah jadikan buat mereka? Kan tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan ibadah kepada aku. Itu Allah tujuan menjadikan manusia, bukan haram jadah. Makanya nyesalnya nanti setelah kematian. Kalau nggak percaya, mati duluan. Nanti bertemu kita di sana. Bertemu di sana. Kenapa ente nangis? Kenapa ente teriak? Nyesal dulu saya dengar kata-kata ustaz, guru-guru di Saban luar biasa. Mereka pendidikannya luar negeri segala macam. Tapi saya cuekin aja masa bodoh, nggak mau ngaji. Silakan. Tapi nanti kematian baru timbul nyesal. Makanya sebelum mati saya ingatkan supaya jangan nyesal nanti, gitu kan. Sama-sama kita yuk bagaimana upaya supaya jangan nyesal nanti di alam barzah karena perbuatan amal di dunia bukan berbuat baik malah berbuat jahat. Ini naudzubillah min dzalik. Itu dia hanya la'ala amala sholihan fima taraktu. Kalla.
agar aku beramal soleh setelah engkau hidupkan lagi ke dunia. Karena dulu waktu di dunia saya nggak pernah mau beramal soleh, malah justru beramal salah, gitu kan. Amal soleh nggak dikerjain, tapi amal salah apalagi cari-cari masalah, itu kan. Wala tajassasu wala tabaghadu wala tadabbaru. Jangan kalian mencari-cari masalah orang lain. Ini enggak, orang lain cari masalah, dirinya sendiri banyak masalah. Ada di sini orang begini? Ada enggak? Tuba liman istaghala bi ubin walam yastaghbibu yubinas. Sungguh beruntung orang yang koreksi diri sebelum mengoreksi orang lain. Itu Rasulullah udah bersabda, beruntung orang yang pandai ngoreksi diri sebelum ngoreksi orang lain. Ini kagak. Semut di seberang lautan tampak, gajah di kelopak mata. Padahal semut kecil di sana gitu kan, tapi kelihatan. Gajah di kelopak mata. Artinya kesalahan orang sekecil apapun, wah dikorek, dicari-cari, tapi kesalahan dirinya. Itu orang beruntung kalau mau ngoreksi diri sebelum ngoreksi orang lain. Makanya sering saya bilang sama jamaah, kalau Anda ingin dihormati oleh orang lain, hormati orang lain. Kalau Anda ingin dihargai oleh orang lain, hargai orang lain. Ini enggak. Boro-boro menghormati orang lain, dirinya sendiri nggak pernah dihormati. Makanya kata ahli sufi, man arafan nafsu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti dia akan kenal Allah. Ya, ini jadi kembali kepada kita semua. Ayat yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ila qouli ta'ala wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Hai orang-orang beriman, jangan kamu terpedaya, jangan kamu dininak bobokan dengan sebab harta kamu, atau wala auladakum, atau istilahnya dengan sebab anak-anak kamu lupa zikir kepada Allah. Begitu kita sayangnya dengan anak, terkadang repressing anak dibawa kemana-mana, bagian ngaji nggak pernah, bagian sholat berjamaah nggak pernah, itu kan. Ini Allah sudah ingatkan, jangan kamu terbuai dengan sebab harta kamu. Kamu habiskan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, makan di restoran-restoran merah. Makanya saya nggak setuju kalau bapak membuat status gara-gara makan di restoran. Itu termasuk ria. Tolong. Jangan merasa keren dengan makan di restoran masuk Depsos. Tinggal tetangga orang miskin. Wah, coba lihat tuh. Mereka lagi makan restoran. Ya Allah, kapan saya bisa begitu ya? Ya Allah, nyiksa nggak nih? Berbuat dolim ya? Saya suka bilang, jangan membuat status kalau seandainya kita pergi kemanapun. Jangan, itu menimbulkan ria, sombong, ingin dipuji oleh orang. Makanya benar kata Umar Al-Jailani, mungkin yang ke Solo bertemu dengan beliau waktu haul ya Habib Anis ya, itu kan datang ke sana. Saya waktu pengajian di Mekah ikut ngaji dengan beliau. Waktu sebelum ke Yaman saya tuh kemudian Habib Jindan menginformasikan, maaf para kiai-kiai yang ikut dengan saya, yuk sekarang di sini ada pengajian Habib Umar Jailani, yaitu bekas Majlis Salim, yaitu Said Al-Maliki. Nah, padahal kita baru saja naruh tas ya, naruh koper di hotel. Tapi begitu diajak langsung kita merasa alhamdulillah ada kesempatannya. Ayo siapa yang mau daftar? Saya mau daftar, Bib. Ayo ikut. Satu mobil kita berangkat. Enggak semuanya ikut. Kemudian berangkat di atas pegunungan jauh dari kota Mekah karena pelarangan Muhammad Said Al-Maliki ngajar di tengah-tengah kota Mekah. Jadi harus berada posisi di luar kota Mekah. Kebetulan yang ngajar beliau nih, Umar Al-Jailani. Ngajarnya Sahih Bukhari.
Jam 10 mulai, karena sebelum istilahnya baca Sahih Bukhari itu ratiban dulu. Tahu ratiban? Ini kagak, ratiban suruh dia hapus. Ratiban suruh ini orang bahlul kayak begini nih. Nggak ngerti agama, nggak ngerti tentang masalah siapa? Ratibul Hadad. Dulu, nah ini cerita. Di satu daerah diserang oleh orang-orang yang menyelewengkan agama. Lalu datang kepada Syekh, Syekh gimana nih? Daerah kita hampir dikuasai oleh mereka. Ini haram, ini bid'ah dolalah. Gimana caranya? Ente baca setiap maghrib Ratibul Hadad. Niscaya mereka akan hilang dengan sendirinya. Tuh, suruh ngamalin itu tuh. Ya. Di Saban baca nggak? Baca nggak? Tiap malam apa? Tiap malam apa? Nah itu kan untuk menemboki masyarakat supaya terhindar dari malapetaka. Syariatnya kan begitu. Karena kita tahu siapa Alwi Al-Hadad ini. Nah, itu 313 tahun yang lalu. Beliau namanya masih disanjung-sanjung oleh ahlu sunnah wal jamaah karena telah menghasilkan karya Ratibul Hadad. Makanya saya waktu di Hadratul Maut sempat jarah 3 kali ke makam beliau. Datang pertengahan ketika mau pulang. Nah ini kembali pada kita. Ini orang-orang yang gak ngerti agama tapi sok ngerti. Padahal dia kalau sadar dan tahu makna yang terkandung dalam Ratibul Hadad, apa sih yang gak ada doanya? Sampai Allahumma di sana dikatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma 3 kali baca. Coba, tahu nggak artinya? Minta apa kepada Allah? Itu kan? Nah ini kembali pada kita semua. Masya Allah, saya sendiri tiap malam baca Ratibul Hadad. Memang saya dapat ijazah dari keturunan Habib Alwi Al-Hadad. Ketika sebelum saya berangkat, beliau ngasih ijazah sama saya untuk diamalkan Ratibul Hadad. Sampai sekarang kita amalkan. Itu jangan sampai enggak, ya. Nah ini kembali tadi, kalau seandainya tadi Allah berfirman, jangan kamu dininak bobokan dengan harta kamu, dengan sebab anak kamu sampai lupa kamu untuk mengingat Allah. Ratibul Hadad salah satu di antaranya untuk tidak lupa kepada Allah. Ini mau dihapus. Awas nih. Kalau terjadi di Masjid Saban, ketua tanggung jawab dunia akhirat. Karena telah berani menghilangkan amalan-amalan zikir-zikir ulama salafus soleh zaman dahulu sampai saat ini. Tolong sekali lagi. Ini resiko ya. Sebuah ketua masjid ataupun yayasan atau RW dan sebagainya, manakala umat Islam telah dilarang melakukan zikir pada Allah, ini bukan tipe umat Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ayat ila qauli ta'ala wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda diri seseorang apabila ajal telah tiba. Jadi kalau ajal udah datang nggak bisa diundur maju, tetap akan terjadi kematian sekalipun sebabnya banyak. Makanya pernah saya cerita gimana sih malaikat pencabut nyawa, malaikat apa? Israil ketika diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa, dia menolak. Ya Rabb, seandainya kau tugaskan saya sebagai pencabut nyawa, berapa banyak musuh-musuh saya, berapa banyak mereka selalu menyebut nama saya, ini anak saya mati gara-gara, bapak saya mati gara-gara, istri saya mati gara-gara. Tapi pernah nggak disebut? Enggak. Kenapa? Kenapa? Allah membuat sebab. Coba kalau kita nggak ngaji, tahu nggak? Ini belum tahu apa-apa, udah pengen ngajar, pengen panggil ustadz. Astagfirullah. Ya nggak bisa begitulah. Kita bisa ngajarin ajaran sesat nanti. Malah kata guru saya, kalau kamu siap untuk hidup di masyarakat, ingat seperti dagang. Yang namanya dagang, kalau kita nggak belanja, kira-kira tuh dagangan habis nggak? Habis besoknya nggak dagang lagi.
Artinya kalau kita siap untuk ngajar ya harus rajin ngaji gitu kan. Sebab sumber ilmunya dari mana? Dari pengajian. Jangan konyol kita pengen ngajar nggak mau ngaji, dari mana ilmu kita? Itu kan. Coba baca Ta'limu Ta'lim. Ini ibu-ibu ngabdi baca di tiap hari Rebo. Ta'limu Ta'lim kayak apa sih? Ya, tata cara belajar dan mengajar. Ini contoh, makanya kata Allah dalam firman tadi, wala yu'akhiral nafsan idza jaa ajaluha wa pidatuhu. Faidah semua ini untuk berpikir tentang akan datang kematian kepada kita. Jangan nyesel nanti, jangan sedih nanti di hari kiamat atau di alam kubur. Ketika hidup di alam dunia kita nggak pernah beramal soleh, yang ada beramal salah dan salah. Makanya saya teringat kepada sahabat Rasulullah namanya Umar. Ketika beliau disuguhi makanan-makanan yang serba lezat, beliau nangis nggak jadi makan. Sahabat, sebetulnya yang makan model kayak begini nih dulu yang berjuang dalam agama Islam. Dulu mereka yang dakwah menyampaikan risalah Allah. Nggak pantas saya makan yang enak-enak. Kenapa? Karena saya nggak tahu perjuangan mereka kayak apa dulu. Itu sampai segitunya tuh. Kalau kita kan boro-boro mikirin orang yang lalu. Jangankan menghormati, memikirkan aja nggak pernah. Padahal pahala yang paling besar dibandingkan dengan orang yang datang itu lebih utama orang yang telah lalu sebagai perintis, sebagai pembangun awal. Kita sih cuma nempatin doang, tapi bangganya udah kayak apa? Itu kan? Nah ini berpikirlah coba sama-sama. Tafakkuri qasrul amal wa islahul amal wa idadu zadi liyaumil ma'ad. Faidah semua ini ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan dan saya jelaskan tadi adalah hajat tafakuri. Berpikir ini adalah untuk apa? Khosrul amal. Agar memendekkan angan-angan. Kalau kisah kita nggak banyak menghayal. Pengen ini, pengen itu, segala macam. Itu orang nggak pernah berpikir. Ya. Kalau dia senantiasa berpikir otaknya untuk berpikir tentang alam yang penuh dengan panorama. Bersyukur kepada Allah, bukan sebaliknya. Ini orang kalau udah banyak angan-angan, maka bisa menghalalkan segala cara. Pengen jadi pemimpin dengan sisi money politik. Haram apa halal? Halal apa haram? Money politik, tahu money politik? Jadi kalau bahasa kita kasarnya apa? Beli suara pakai duit gitu. Kalau ente milih aneh kasih 100.000, subhanallah. Itu namanya apa? Money politik, itu menghalalkan segala cara. Nah kalau kita sudah menghalalkan saja, untuk ibadah sangat susah, untuk zikir sangat berat. Itu kan? Kenapa? Karena perutnya udah diisi dengan barang-barang yang haram. Itu namanya qasrul amal, banyak cita-cita. Wa islahul amal, dan bisa memperbaiki amal. Kalau kita mau berpikir tentang apa yang Allah firmankan dalam beberapa ayat tadi, itu niscaya kita akan memperbaiki diri kita, koreksi diri kita. Apalagi baru saja 15 hari yang lalu umur kita semakin berkurang, bertambah. Sekarang tanggal 15 kan ya? Tanggal 15 kan? Masya Allah. Khairun nas man tala umur wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umur wa sa'a amalu. Sebaik-baiknya orang yang dipanjangkan umurnya untuk selalu berbuat baik dan berbuat baik. Khairun nas yanfa'un nas. Orang yang bermanfaat adalah orang yang memberikan manfaat terhadap orang lain, bukan merusak orang lain. Hati-hati ya. Ini kembali wa islahul amal, untuk memperbaiki amal. 15 hari apa yang telah kita perbuat, gimana masa yang akan datang. Tuh lihat tuh ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa tuh ayat? Ini ya. Ini apa ini? Apa bacanya? Ini bukan pajangan loh, supaya dibaca setiap hari. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima
Ini bukan sembarangan ditulis, ini kaligrafi. Suruh dibaca, suruh direnungin. Hai orang beriman, hendaklah diri masing-masing memperhatikan hari esok. Bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha mengetahui apapun yang kalian perbuat. Coba dengan ayat ini kira-kira kita harus berpikir tentang hari esok, tapi bukan hari Minggu. Yang dipikirin hari kiamat. Gimana nasib kita nanti kalau nggak beramal soleh, kan gitu. Ini kagak. Nah, besok makan apa ya? Yang dipikirin besok restoran mana ya? Makan aja dipikirin, udah gitu masuk status lagi. Tinggal orang yang nggak pernah makan di restoran, ya Allah, Pak, kapan sih kayak makan Pak Musli? Coba lihat di warung. Ya Allah, menzolimi kan? Jangan bangga ente. Makanya kata Umar Jalani, kalau naruh HP jangan di kantong. Itu kan? Nah ya, saya waktu ngaji dengan beliau di Mekah itu beliau menyarankan beberapa hal, bahkan berikan ijazah apa yang telah saya baca, saya ijazahkan kepada Anda, terutama para kiai yang datang ikut ngaji dengan beliau Sahih Bukhari pada saat itu. Nah ini beliau melarang naruh HP di kantong sini, karena isi HP apa yang ada? Apa yang ada? Sedangkan di dalamnya ada apa? Ada hati. Itu bisa merembas apa yang ada dalam HP ke dalam hati, makanya pantas kayak kotoran-kotoran masuk ke dalam hati kan gitu. Itu Umar Al-Jilani, beliau termasuk keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Kalau dulu waktu saya ke Kuala Lumpur, jarak ke keturunan yang ke-10, Nur Arifin, gurunya Syekh Bonang itu, Wali Songo. Nah ini kembali pada kita semua. Itu saya di rumah saya dipoto dengan beliau waktu saya duduk setelah kita makan bersama-sama, itu saya duduk dipoto sama teman, ya saya abadikan di rumah. Itu waktu datang ke Solo kayak apa wibawa beliau seorang ulama dan sekaligus mufti kota Mekah, dianggap sebagai qadhi, hakim. Itu beliau. Yaitu beliau melarang naruh HP di mana? Makanya untung saya nggak punya HP. Ada yang di kantongnya. Tolong sekali. Beliau larang jangan naruh HP di, sebab itu bisa menyerap ke dalam hati yang ada di sebelah kiri. Habis naruhnya di mana? Naruhnya di mana? Gitu kan? Masya Allah. Kita nggak paham kan? Tapi ulama kelas akap, ulama besar dunia istilahnya menganjurkan kalau naruh HP jangan di kantong depan, karena serapan-serapan yang di HP bisa masuk ke dalam hati orang. Pantas kalau berpikirnya kayak HP. Kita berpikir kayak HP, ngobok-ngobok, ngacak-ngacak gitu kan. Itu kalau kita ambil hikmahnya, kata Umar Al-Jalani tadi, luar biasa. Tapi kita terkadang ya tadi dinabobokan dengan dunia, dengan harta, sampai keren kalau di kantong ada HP, bangga kalau kita megang HP, padahal racun dunia. Bahkan kata Kemu Pasir, Pak Kiai, itu HP setan buat kita. Kita masih miara setan. Masih pengen punya teman setan gitu. Saya pernah soalnya ya silaturahmi pada beliau 2 kali. Itu makanya cobalah dekat-dekat dengan para ulama, minta saran dengan mereka, makna kehidupan apa dan lain sebagainya. Jangan konyol, jangan sok tahu ya. Kita sowan dengan mereka, silaturahmi dengan para ulama, insya Allah hati kita akan sejuk. Itu kan, pikiran kita akan tenang, berkah pun akan kita rasakan dengan dekat para ulama, bukan menjauhi para ulama. Inilah hadirin, dengan tidak terasa berputarnya waktu telah tiba salat isyraq. Tentunya kita berpisah sementara. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Apa yang kita dengar baca tadi jadikan ilmu yang bermanfaat, sehingga amal ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekurangan dan kesalahan kita diampuninya, sehingga kelak kita mati husnul khatimah. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkur.